Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Perkenalkan nama saya Jonathan Gabriel Kaligis dengan NIM 230211060040. Oke, di sini saya akan mendemokan dan akan menjelaskan eh, coding yang sudah saya terapkan dari praktikum sistem multimedia. Nah, di sini yang pertama mungkin bisa dilihat secara langsung untuk kode-kodenya, yaitu berbentuk HTML dan juga CSS yang inline atau yang digabungkan jadi satu. Seperti yang dilihat di sini ada style yaitu CSS-nya, sedangkan yang struktur HTML-nya di luar itu. Lalu untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, yang pertama saya akan jelaskan mengenai eh, mungkin untuk type HTML itu sudah sangat jelas ya bagaimana dia adalah sebuah dokumen ya. Jadi doctype itu adalah sebuah dokumen HTML. Lalu saya di sini ada elemen HTML-nya itu sendiri yang menandakan bahwa ini adalah awal dari seluruh dokumen HTML itu. Selanjutnya eh, kita masuk ke dalam head. Nah, head ini itu berisi informasi eh, tentang dokumen seperti judul dan juga lain-lain. Tapi kalau di sini yang di dalam coding ini head tersebut berisikan title atau judulnya itu yang seperti ada di sini. Contoh styling HTML. Nah, kalau di browser di mana akan munculnya? Dia akan muncul di atas sini. Ini mungkin kalau saya tidak bisa kelihatan, saya bisa lihat. Jadi lihat di atas kiri ada tulisan contoh styling HTML. Kalau kursor saya tidak bisa kelihatan. Tapi kalau bisa styling dari HTML. Lalu title di sini ya itu adalah judulnya, judul halaman yang akan muncul di tab browser tadi. Nah, ini untuk memberikan identitas identitas halaman seperti itu. Jadi ini halaman apa sih seperti itu. Selanjutnya di sini body, di body ada style ya. Ini style adalah CSS yang sudah inline atau sudah masuk ke dalam sebuah HTML-nya. Jadi di sini ada style background color yaitu powder blue ini. Nah, background color ini adalah sebuah background yang ada di dalam eh, website ini. Di dalam website ini, backgroundnya yaitu warna biru. Kalau kita inspect mungkin kita bisa lihat di background colornya seperti ini. Ini kita akan mengubah langsung di sini ataupun di kodenya. Kita bisa misalkan berubah menjadi red. Ketika save, dia akan muncul jadi warna merah. Seperti itu. Jadi kita kembali. Oke, dia akan berubah jadi biru lagi. Setelah itu kita lanjut ke font family. Font family itu adalah sebuah font atau apa bilangnya, sebuah teks yang eh, dia akan memunculkan style dari sebuah teks tersebut. Ya, seperti kalau sini font family Cardano. Cardano itu style font dari teks yang akan kita isi. Seperti ini adalah font Cardano. Seperti ini. Cardano di setting yang pertama. Nah, sebelum kita masuk lagi lebih dalam, H1 itu apa? Nah, H1 itu adalah sebuah heading. Jadi kayak dia adalah dia akan menandakan bahwa ini adalah judul dari eh, atau ya, judul yang dari teks yang akan kita buat, website yang akan kita buat. Jadi H1-nya ini. Dan untuk selanjutnya, untuk P ini apa? P itu adalah sebuah paragraf ya. Paragraf dari website yang akan kita buat seperti ini. Paragraf. Paragraf. Nah, untuk fontnya di sini kita melakukan font. Mungkin kita coba pakai Times New Roman seperti ini. Yang sebelumnya ini, saya perhatikan ini, sebelumnya ini, dia ketika saya save, dia akan berubah jadi font Times New Roman seperti itu. Jadi kita undo saja, kita lihat lagi, dia akan berubah. Hmm. Nah, dia akan berubah jadi Courier, seperti yang ada, font yang ada. Lalu saya contoh ini font size, nah, 300% ini apa? 300% itu adalah 3 kali lipat atau 3 kali lebih besar daripada eh, ukuran defaultnya atau ukuran yang biasanya seperti itu. Nah, jika 300% itu adalah
300% adalah 3 kali lipat, berarti 160% adalah 1,6 lipat, 1,6 lebih besar lah kok lipat, 1,6 lebih besar daripada font defaultnya. Seperti itu. Mungkin bisa lihat kalau misalnya 100% yang sebelumnya ini seperti ini, kita save, maka akan berubah jadi ini ukuran aslinya 100%. Seperti itu. Kita save lagi. Nah, dia akan berubah jadi 300% atau 3 kali lipat ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Text align. Align itu dia akan memosisikan atau perataan teks yang akan kita gunakan. Ini center heading. Ketika kita ganti teks lainnya menjadi misalkan justify atau left mungkin, daftar left dia akan pergi ke kiri. Lalu ketika kita coba ke kanan, maka dia akan pergi ke kanan. Oke. Center headingnya jadi seperti itu. Oke, itu text align. Lanjut, warna teks. Warna teks ini bisa dilihat ya. Ini warna teksnya normal. Warna teks normal itu warna hitam. Jadi warna hitam adalah sebuah warna teks normalnya. Ini, lalu di sini kita bisa ubah dengan cara seperti ini. Colornya kita ubah. Oke, style juga ini pakai inline CSS ya. Berubah jadi merah. Ketika warna kita ubah jadi yellow, maka dia akan menjadi yellow juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Untuk font size. Nah, untuk font size itu ya sebuah ukuran dari fontnya iPhone itu sendiri seperti itu. Jadi dalam dalam eh, teks ini dia akan memberikan ukuran 36 pixel seperti itu. Ya misalnya 36 pixel yaitu seperti ini. Ukuran besar. Kita ubah jadi 10 pixel, maka dia akan jadi 10 pixel seperti ini. Oke, boleh kan ini. Nah, 10 pixel kecil seperti itu. Oke, kita akan kembalikan lagi. Save, dia akan besar. Selanjutnya di sini. Ini adalah block quote atau kutipan. Nah, block quote ini dia digunakan untuk menampilkan kutipan panjang dari sumber tertentu. Misalkan kita butuh eh, sumber dari sebuah yang sudah kita lihat seperti ini, ada site yang citasi. Kita lihat di sini. Kita boleh copy paste. Terus kita lihat apa? Ya, seperti ini. Nah, ini hanya contoh saja tadi. Nah, di sini eh, browser ini dia akan menunjukkan alamat sumber kutipan kalau pakai block quote site ini atau pakai atribut site atau citasi ini. Dia akan menampilkan, jadi tujuan dari kode ini, dia akan menampilkan teks kutipan dengan gaya yang khas. Biasanya itu agak ya menjorok ke dalam seperti ini. Dia akan jadi masuk ke dalam. Jadi teksnya yang seharusnya seperti ini, dia akan di kiri, dia akan kalau pakai block quote dia akan merujuk ke dalam sedikit seperti itu. Dia akan maju sedikit. Nah, selanjutnya di sini ada background color. Background color ya seperti background eh, yang seperti atas ini. Tapi di sini kita akan gunakannya untuk sebuah teks atau di sini heading 2, H2 gitu. Heading 2 dia berukuran lebih kecil daripada heading 1. Jadi semakin kecil headingnya, nomor heading dia akan semakin besar. Ketika coba heading 3, maka dia akan menjadi mengecil seperti ini. Kita coba kembalikan lagi, dia akan jadi besar lagi seperti itu. Jadi itu yang menjadi background color juga ya, bisa bebas warnanya. Lalu di sini ditutup dengan body dan juga HTML yang body itu konten utamanya yang ada di dalam eh, website ini atau browser ini, dan HTML itu adalah dokumen dari semua ini, yang dari atas contoh styling HTML sampai paling bawah
jika memiliki footer atau kasus ini tidak memiliki footer. Jadi dia akan ditutup dengan eh, garis miring body dan juga garis miring HTML untuk body untuk konten utama dan HTML adalah dokumennya. Jadi seluruhnya. Seperti itu. Jadi mungkin kesimpulan dari kode-kode ini ya itu berfungsi untuk dasar atau ya contoh dasar styling menggunakan CSS yang inline atau yang sudah sama-sama dengan HTML itu sudah bergabung atau sudah langsung yang bagaimana di sini dia mengubah jenis ukuran, warna, posisi juga dan juga menambahkan latar belakang. Ada juga block quote ya, menampilkan kutipan serta membuat halaman jadi lebih menarik dengan ya styling yang digunakan dengan CSS atau ya yang langsung di HTML-nya. Seperti itu. Meskipun cuma sederhana, ini akan menjadi dasar untuk styling sebuah website. Ya, itu saya dari saya. Sekian dan terima kasih.